Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Selamat berjumpa kembali kepada teman-teman di sini yang sebelumnya sudah pernah mengikuti channel ini untuk belajar persiapan UTBK SNBT 2024. Kali ini kita akan lanjut lagi teman-teman yang mau belajar persiapan seleksi UTBK SNBT 2024 khususnya pada subtes literasi bahasa Indonesia. Silakan simak video ini, kita belajar bersama. Buat yang merasa video ini bermanfaat, silakan di subscribe, nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian dapatkan pemberitahuan jika sudah ada video terbaru. Kita langsung ke soal selanjutnya, yaitu soal nomor 12 ya. Langsung saja kita baca soalnya teman-teman. Berdasarkan contoh-contoh mata kuliah tersebut, apa yang membuat keputusan Agus dapat dikatakan tidak tepat? Oke ya, soalnya seperti itu, kita cek bacaannya. Agus memutuskan untuk berkuliah di jurusan psikologi. Keputusan tersebut dibuat saat ia menyadari kalau ia senang mempelajari perihal kepribadian dan lega karena dapat menghindari matematika yang menjadi momoknya selama ini. Berikut ini adalah beberapa contoh mata kuliah program studi psikologi yang wajib dijalani oleh mahasiswa jurusan psikologi. Yang pertama ada antropologi psikologi, yang kedua ada sosiologi, yang ketiga sejarah dan aliran psikologi, yang keempat biopsikologi, yang kelima filsafat ilmu dan logika, keenam ada perilaku dan proses mental, yang ketujuh filsafat manusia, yang kedelapan statistika psikologi, yang kesembilan teori perkembangan, yang kesepuluh teori kepribadian, selanjutnya dasar-dasar metode penelitian psikometri dan kognisi sosial. Teman-teman, yang ditanyakan adalah apa yang membuat keputusan Agus dapat dikatakan tidak tepat. Oke ya. Apa yang membuat keputusan Agus dikatakan tidak tepat? Nah, di soal kita tadi sudah bisa melihat bahwa Agus memilih jurusan psikologi tadi karena dia senang ya belajar tentang kepribadian, dan juga dia sebenarnya menghindari ini nih, matematika, berarti yang soal mata pelajaran yang berbau hitungan. Kita cek opsi jawabannya. Opsi pilihan jawaban A, beberapa mata kuliah di jurusan psikologi menuntut sikap investigatif sekaligus sosial. Ini kurang tepat teman-teman karena tidak ada pembahasan di teks bahwa di jurusan psikologi menuntut sikap investigatif sekaligus sosial, kurang tepat. Selanjutnya opsi B, mahasiswa psikologi wajib mempelajari bidang-bidang ilmu yang baru bagi Agus. Mahasiswa psikologi wajib mempelajari bidang-bidang ilmu yang baru bagi Agus. Ini juga kurang tepat ya, karena di teks juga tidak ada pernyataan yang menyatakan bahwa kebaruan bidang-bidang ilmu yang akan dipelajari Agus adalah faktor yang akan menyulitkan Agus saat berkuliah di jurusan psikologi. Ini kurang tepat juga ya, kurang tepat. Kita cek opsi C. Ia memiliki asumsi yang keliru tentang perkuliahan di jurusan psikologi. Ini kemungkinan benar ya. Opsi ini kemungkinan benar karena di sini dikatakan bahwa si Agus ini memiliki asumsi yang keliru tentang perkuliahan di jurusan psikologi. Ini kemungkinan besar benar karena disebutkan di soal atau di bacaannya bahwa dia menghindari matematika, padahal pada pilihan mata kuliahnya itu ada mata kuliah yang merupakan turunan dari ilmu matematika, yaitu statistika psikologi dan psikometri ya. Kita lihat opsi D ya, kemampuan matematika Agus di bawah standar. Ini kurang tepat karena tidak ada penjelasan sama sekali di soal. Kemudian opsi E, psikologi tidak hanya mempelajari kepribadian. Ini juga tidak ada penjelasan dalam bacaan ya. Oke, jadi yang paling tepat pada soal nomor 12, jawaban yang paling tepat adalah opsi C. Langsung ke nomor 13, inti paragraf kedua teks tersebut menjelaskan. Di soal itu menanyakan
pembahasan terkait inti paragraf. Kita ketahui bersama teman-teman bahwa inti paragraf itu sama saja dengan ide pokok ya. Dan ide pokok ini bisa terdapat di awal paragraf ataupun di tengah paragraf maupun di akhir paragraf. Nah, cara untuk menentukan ide pokok ini kita harus membaca dulu keseluruhan materi di soal ini atau keseluruhan bacaan di soal ini untuk mendapatkan permasalahan utama apa yang dibahas ya. Indonesia darurat sampah plastik. Sampah plastik selalu menjadi masalah utama dalam pencemaran lingkungan baik pencemaran tanah maupun laut. Sifat sampah plastik tidak mudah terurai. Proses pengolahannya menimbulkan toksik dan bersifat karsinogenik. Butuh waktu sampai ratusan tahun bila terurai secara alami. Untuk pencemaran di laut, Indonesia merupakan penghasil sampah plastik laut terbesar kedua di dunia. Penelitian dari UC Davis dan Universitas Hasanuddin yang dilakukan di Pasar Paotere, Makassar menunjukkan 23% sampel ikan yang diambil memiliki kandungan plastik di perutnya. Jika diolah dengan baik, sampah plastik daur ulang dapat menghasilkan keuntungan sebesar 16.379.472 per bulan dari produksi 48 ton sampah plastik. Pemerintah pusat maupun daerah melakukan berbagai upaya untuk dapat mengurangi dampak negatif sampah plastik, seperti yang dilakukan di Bali, tepatnya di Kabupaten Badung. Di sana dilakukan pengelolaan sampah menjadi bahan bakar minyak. Begitu juga kota Surabaya diluncurkan Surabaya Bus. Untuk tiketnya dapat diperoleh dengan menukarkan sampah plastik. Teman-teman, kita bisa melihat dari bacaan di atas bahwa sebenarnya yang dijelaskan inti permasalahan dalam bacaan ini adalah terkait sampah plastik itu sudah mencemari lingkungan ya, baik di tanah maupun di laut. Ini yang menjadi ide pokoknya atau yang menjadi inti dari paragraf secara keseluruhan. Kita lihat ya, ada di kalimat pertama untuk ide pokok atau inti paragraf, dan kalimat selanjutnya itu adalah uraian atau penjabaran atau penjelasan dari kalimat pertama atau kalimat utama tadi. Kemudian pada paragraf kedua juga dijelaskan upaya untuk mengurangi dampak negatif dari sampah plastik. Jadi inti dari paragraf kita bisa dapatkan di paragraf pertama, kalimat pertama ya. Kita cek di opsi jawabannya. Pengolahan sampah yang baik. Ini kurang tepat ya. Karena inti dari penjelasan di atas itu terkait pencemaran sampah plastik baik pada tanah maupun laut ya. Kemudian pencemaran sampah plastik di laut. Ini kemungkinan benar, kita cek untuk opsi lainnya. Penelitian mengenai sampah plastik ini kurang tepat juga ya, karena dia tidak fokus hanya membahas penelitian saja. Paragraf pertama itu dia menjelaskan bagaimana pencemaran sampah plastik itu terjadi ya. Ini kurang tepat. Kemudian potensi sumber daya perikanan, ini jauh ya, tidak pernah dibahas sama sekali dalam bacaan. Kemudian yang E ini keuntungan penjualan sampah plastik. Ini juga kurang tepat ya. Memang dibahas ada keuntungan penjualan sampah plastik, tapi itu hanya sebagai pelengkap. Ada di paragraf pertama di sini itu dibahas tadi, tapi itu hanya sebagai penjelasan untuk kalimat utama atau inti paragraf di paragraf awal. Oke ya, kita sudah dapat untuk jawabannya. Nomor 13 ini adalah B, yaitu pencemaran sampah plastik di laut. Selanjutnya kita ke soal nomor 14. Simpulan yang dapat kita ambil dari teks tersebut adalah, kita baca langsung di bacaan teksnya ya. Dalam sosialisasi daring penerimaan mahasiswa baru perguruan tinggi negeri tahun 2022, lembaga tes masuk perguruan tinggi mensosialisasikan sejumlah ketentuan terkait penerimaan mahasiswa baru PTN pada tahun 2022. Terkait dengan pelaksanaan seleksi bersama masuk PTN SBMPTN 2022, Ketua Pelaksana Budi Widyo Broto menyampaikan ada perbedaan dalam materi tes di ujian tulis berbasis komputer UTBK 2022.
Jika di UTBK 2021 materi tes berupa tes potensi skolastik dan tes kemampuan akademik, di UTBK 2022 ada tambahan materi tersendiri berupa bahasa Inggris. Dalam pengerjaannya, lanjut budi, jadwal ujian bahasa Inggris dilaksanakan bersamaan dengan TPS, namun nilai dari ujian tes bahasa Inggris akan dimasukkan dalam sertifikat UTBK, tidak digabung dengan nilai tes TPS. Sementara untuk hal lainnya, pelaksanaan UTBK 2022-2021 masih relatif sama. Budi juga menyampaikan bahwa pelaksanaan UTBK gelombang 1 ataupun kedua akan dilakukan setelah Idul Fitri 2022. Oke ya, kita langsung ke opsi jawabannya untuk menentukan kira-kira simpulan yang paling tepat sesuai bacaan di atas seperti apa. Untuk simpulan teks dapat ditentukan teman-teman dari kita melihat ide pokok untuk setiap paragrafnya. Nah, paragraf pertama tadi kita bisa melihat bahwa yang merupakan ide pokok dari paragraf ini itu adalah adanya penambahan tes bahasa Inggris ya. Disebutkan tadi di sini nih. Ada penambahan, ada perbedaan dalam materi tes ujian tes tertulis UTBK 2022. Di 2022 ini ada tambahan materi tersendiri berupa bahasa Inggris. Ini merupakan ide pokok paragraf pertama. Kita lanjut ke paragraf kedua, itu membicarakan tentang teknis dari bahasa Inggris tadi. Jadi di sini ya, ujian bahasa Inggris itu dilaksanakan bersamaan dengan TPS. Kemudian hasilnya itu dimasukkan dalam sertifikat UTBK, tidak digabung dengan nilai TPS. Jadi di paragraf kedua itu membahas tentang teknis dari seleksi bahasa Inggris ini ya. Jadi untuk simpulan kedua paragraf di atas adalah bahwa bahasa Inggris tadi akan tetap ada dalam UTBK 2022 tetapi tidak dimasukkan ke dalam subtes TPS ya. Inggris akan menjadi tes tersendiri itu tadi. Dia nilainya akan dimasukkan dalam sertifikat, namun untuk bahasa Inggris akan ada tes tersendirinya. Jadi kita bisa cek untuk opsi A, dapat disimpulkan bahwa UTBK 2022 sama dengan UTBK 2021. Ini jelas salah ya, karena tadi sudah dijelaskan di paragraf pertama ada perbedaan. Untuk 2022 ada tambahan bahasa Inggris. Yang kedua atau yang opsi B, dengan demikian bahasa Inggris tidak diujikan di TPS pada UTBK 2022. Ini kemungkinan benar karena kesimpulan dari dua paragraf tadi menyatakan bahwa bahasa Inggris dilaksanakan bersamaan dengan TPS, namun pelaksanaan tesnya tersendiri. Nah, tidak gabung sama tes potensi skolastik. Ini kemungkinan benar. Kemudian C, simpulan yang dapat diambil adalah jadwal ujian bahasa Inggris dilaksanakan bersamaan dengan tes TPS. Bersamaan dengan TPS atau tes potensi skolastik. Ini kemungkinan salah juga karena kan tadi sudah dijelaskan ya, dia punya tes tersendiri untuk bahasa Inggris, nilainya digabung nanti di sertifikat UTBK. Dimasukkan dalam sertifikat UTBK, namun nilai tes TPS-nya sendiri, bahasa Inggrisnya juga sendiri. Untuk poin C ini salah ya. Kemudian D, pemaparan tersebut membawa kita pada simpulan bahwa nilai bahasa Inggris akan dimasukkan dalam sertifikat. Ini juga kurang tepat karena ini menjelaskan atau menyimpulkan paragraf kedua saja, tidak merupakan kesimpulan untuk secara keseluruhan paragraf ya. Kemudian yang E, uraian tersebut menunjukkan bahwa UTBK 2022 dilaksanakan setelah Idul Fitri. Ini kurang tepat teman-teman, tidak menyimpulkan itu untuk keseluruhan cerita atau keseluruhan bacaan, itu tidak menyimpulkan terkait pelaksanaan di setelah Idul Fitri. Jadi yang paling tepat di sini adalah opsi B ya. Buat teman-teman yang mau mempersiapkan diri untuk mengikuti seleksi UTBK SNBT tahun 2024, teman-teman bisa mengikuti bimbel di Cerebrum ya. Bimbel Cerebrum ini merupakan bimbel nomor 1 untuk pelaksanaan UTBK SNBT dari tahun ke tahun. Jadi buat teman-teman bisa memaksimalkan diri agar bisa lolos di PTN Impian dengan mengikuti bimbel di Cerebrum. Caranya seperti apa? Teman-teman bisa mendownload aplikasi Cerebrum melalui Play Store maupun di App Store.
Lalu kemudian teman-teman bisa login atau daftar. Kemudian setelah login, teman-teman bisa melakukan pembelian paket. Untuk paketannya ada untuk 1 bulan, kemudian ada yang 3 bulan, dan ada yang paket 1 tahun juga. Di aplikasi Cerebrum ini teman-teman akan dapatkan paket latihan soal yang banyak, memuat 7 subtes yang akan diujikan. Ada juga paket tryout-nya untuk soal-soal SNBT 2024 dan sudah dilengkapi juga dengan soal-soal esai. Di sini juga teman-teman akan dapatkan live class intensif setiap harinya. Di sini ada paket tryout sebagai bonusnya juga, materi terbaru SNBT juga, serta teman-teman akan dapatkan rekaman live jika misalnya belum sempat untuk mengikuti live class setiap harinya karena kesibukan masing-masing. Di sini tersedia grup diskusinya juga, soal-soal yang tersedia itu bisa di-download sehingga bisa di-print dan bisa dipelajari ulang. Silakan untuk yang berminat, saya simpan linknya di deskripsi video ini. Kalian bisa memanfaatkan kode promo aku. Di sini aku tambahkan kode promonya. Masukkan kode promo tambahan ya, kode promo tambahan lolos PTN dan kode affiliate. Kode promo ini kalian masukkan untuk mendapatkan potongan harga 23.000. Bahkan mumpung masih ada promonya, langsung teman-teman manfaatkan untuk segera bergabung di aplikasi Cerebrum. Demikian video latihan soal kali ini, semoga bermanfaat. Kita ketemu di video selanjutnya.